Oke, halo semuanya, selamat malam. Sebelumnya terima kasih kalian sudah menyempatkan waktu hadir dan juga siap untuk belajar kali ini. Kalian semua orang-orang hebat yang punya semangat dan juga rasa berjuang yang tinggi. Oke, buat hari ini kita akan belajar materi kombinatorika. Jadi kombinatorika adalah salah satu materi dari UTBK, bisa di pengetahuan kuantitatif atau bisa juga di penalaran matematika. Nah, kombinatorika itu apa sih? Nanti kita akan ulas lebih dalam di sesi kita hari ini dari pukul 7 hingga pukul 8 atau sekitar 8.15 ya, teman-teman. Oke, selanjutnya slide berikutnya kita akan mulai membahas tentang materinya. Oke, buat sebelum kita mulai kita ada special reward nih buat study mates yang aktif dan juga mengikuti kelas ini dari awal sampai akhir akan mendapatkan special reward, yaitu akses PPT dari pertemuan hari ini, ditambah PPT dari pertemuan sebelumnya tentang fungsi, dan juga latihan soal yang akan diberikan kepada masing-masing peserta secara private via WA. Nah, caranya gimana sih? Caranya bisa mendokumentasikan video pembelajaran hari ini ataupun bisa screenshot. Kemudian bisa follow dan tag @Chandra Anthony dan @Anthony Data Science. Dan juga jangan lupa tag @Reduka Squad. Nah, nantinya ini akan bisa sekaligus jadi absensi kalian di Google Form ya. Kemudian 10 peserta paling kreatif, paling menarik, dan paling cepat akan mendapatkan ini. Jadi kalian kirim SS via WA, kalau Instagram, tag, dan juga eh, presensi dari hari ini. Oke, happy learning guys. Kita mulai ke materinya. Oke, sebelum itu kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama aku Antoni Chandra Handoso. Aku mahasiswa Sains Data atau Data Science angkatan 2024 di Brawijaya University atau Universitas Brawijaya. Nah, aku alumni dari UTBK tahun 2024 dengan skor pengetahuan kualitatif 794, pengetahuan matematika 775, dan pengetahuan umum 732. Aku top 10 OSN Matematika Kota Denpasar dan juga udah menjadi tutor dan tentar UTBK mulai dari Agustus 2024 hingga sekarang. Juga coach untuk Olimpiade Matematika secara online dan private untuk anak-anak SD, SMP hingga SMA mulai bulan Oktober 2024. Oke. Oke, next kita check in question dulu. Oke, kali ini akan menunjuk 3 orang yang nantinya akan berkenalan dengan kita semuanya, mulai dari kampus impian, jurusan impian, dan juga skor impian di penalaran matematika serta role modelnya study mates. Oke, 3 orang yang beruntung kali ini. Yang pertama akan aku panggil ya guys. Yang pertama Selin. Selin ada? Oke, kita tunggu. Kalau misalkan nggak ada, kita next ke orang yang beruntung lainnya. Oke, tidak ada. Salma Syofi bisa memperkenalkan diri dan menjelaskan berdasarkan slide ini. Oke, nampaknya lagi sambil sambil makan kali. Oke, selanjutnya Alivia Wakraini bisa on mic dan juga menjelaskan eh, menjelaskan perkenalannya. Alivia. Oke, jangan takut-takut guys, kita santai aja. Yang biasanya aktif deh, Patricia. Oke, halo Patricia. Kan udah minggu kemarin. Gak apa-apa, ini kita kan teman-teman baru, Cia. Ah, nggak mau ah, malu. Ayo, kok malu sih? Ayo, santai aja kok. Oke, Ih, perkenalan. nggak mau. Nanti gak dapat PPT loh. PPT Nggak apa-apa. berani. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang lain aja tuh, yang udah on mic tuh, Hanif tuh, Hanif. Oke, halo Hanif. Oke, udah di off mic tuh. Iya kabur. Ya udah, karena kalian semua semangat sekali, kita next aja. Tapi kalau nggak dapat PPT, sorry ya guys. Oke, ada yang mau yang lainnya? Oke, kita tes 3 orang lagi. Anissa ada?
Oke, tumben nih hari ini sepi. Anissa bisa on mic. Oke, sekarang terakhir Intan Rizkul bisa on mic dan menyampaikan semangatnya hari ini. Oke, tidak ada, tumben banget nih semangat semua hari ini. Oke, lanjut. Kalau semangat semua, kita hari ini kelasnya singkat aja. Saya Oke. jadi kak, atau enggak? Boleh, boleh, Adisa, makasih. Oke, santai aja, gak apa-apa. Yuk, silahkan Anissa. Kampus impiannya di Politeknik Negeri Bandung dan jurusannya Teknik Kimia atau Analisis Kimia. Skor impiannya sekitar 700 ke atas, insya Allah. Amin. Amin. Jadi, Politeknik jurusannya Teknik Kimia ya. Oke, semoga tercapai. Oke, selanjutnya, Iya kak, ya, Adisa, makasih ya. Oke, selanjutnya coba tes amin lagi. kak. Tes ombak lagi. Eh, Pinka Beliani hadir. Santai aja guys. Kita belajar santai. Halo, Oke, halo Vinka Beliani. Bisa malam perkenalkan Kak. dirinya? Iya, halo. Aku Pinta dari Bandung. Univ impian aku Unpad, jurusannya kimia. Univ impiannya apa? Unpad, Unpad, Pajajaran. Oke, kimia. Jadi ada iya. kimia, ada teknik kimia. Kalau role modelnya nih, Kasapiara, Kak Safiera, betul? iya. Oke, kenapa idolin Kak Safiera? Kenapa ya? Soalnya keren aja gitu. Apanya keren? Apanya keren? Motivator juga. Apa ya? Bingung ada skripsi ini pokoknya gitu gitu. Oke, ya jadi Safiera double degree ya, computer science sama satu lagi. Iya, Dia juga beasiswa dikait. dari SMA di Korea di KAIS. Oke, lanjut. Satu lagi deh, tes ombak terakhir. Orang yang beruntung adalah oke, Cika. Cika hadir? Cika. Cika. Panggilan Cika. Satu, dua, tiga. Sayang sekali guys, gak dapet door prize. Oke, lanjut ke materi aja guys, biar cepat dan kita semua bisa paham. Oke, jadi hari ini kita akan membahas yang pertama penjelasan dari UTBK, kemudian key point sukses UTBK, strategi penalaran matematika, dan juga materi dari definisi kombinatorika, yaitu yang pertama ada kombinasi dan juga permutasi, serta ada latihan soal dan pembahasan yang bisa mendukung kalian semua nanti memahami materi, Q&A session, sharing session, dan juga motivation slide, check out question, and closing teman-teman. Oke, yang pertama UTBK SNBT. Oke, sama seperti kemarin, jadi UTBK 2025 ini dilakukan secara berbasis komputer. Dan juga tipe soalnya ada pilihan ganda kompleks, jawaban singkat, dan penilaiannya ini secara IRT atau item respon teori. Nah, bobot soal ini ditentukan setelah UTBK berakhir, jadi tidak ada sistem minus. Nah, untuk eksekusinya, ketika berbasis komputer, jadi kalian harus biasakan dan memperoleh tryout. Yang pertama mulai dari tryout menggunakan komputer itu sendiri atau laptop, kemudian tryout lah dengan jam yang sama. Jadi 3 jam itu kalian benar-benar fokus untuk mengerjakan soal-soal itu. Kemudian tipe soal yang diujikan ada pilihan ganda kompleks. Ini kalian harus memahami sistem penilaian dan fokus saja mengerjakan masing-masing soalnya. Untuk ketika kalian bingung, kalian bisa melakukan teknik eliminasi, yaitu mengeliminasi jawaban yang nggak masuk akal, substitusi opsi, karena kita matematika pasti ada yang namanya persamaan. Jadi ketika kita melakukan substitusi opsi, ketika sesuai, maka itulah jawabannya. Kemudian blok, analisis, dan juga feeling. Nah, karena tidak ada sistem minus, maka jawablah semua soal. Oke, next. Key point sukses UTBK 2025. Yang pertama, ketenangan. Ketenangan ini faktornya ke eh, rasa kalian ketika mengerjakan soal, kalian akan lebih tenang, mengerjakannya lebih lancar, dan juga lain sebagainya. Kemudian untuk mental, kalian harus datang dengan mental pemenang, yaitu mental bahwa kalian yakin kalian pasti lolos, dan juga kalian harus memiliki prinsip atau mindset bahwa lawan kalian ini bukan jutaan atau ratusan ribu orang-orang di luar sana, tapi lawan kalian adalah soal yang sama di sesi itu dan juga di hari itu.
Nah, kemudian jangan lupa untuk persiapan dan berdoa. Oke, next. Oke, strategi skor 750 plus di penerapan matematika. Yang pertama, pahami bentuk dan tipe soal. Jadi, matematika ini ada beberapa macam bentuk soal. Yang pertama dari contohnya tipe soal aljabar, kombinatorika, kemudian persamaan dan sebagainya. Nah, ketika kalian memahami bentuk dan tipe soalnya, kalian akan semakin cepat dan juga semakin lancar mengerjakannya. Kemudian kuasai matematika dasar, baca dan analisis soal, dan juga jam ke data dalam soal. Serta yang terakhir, tips dari aku yang penting, bayangkan kamu tokoh utama dalam soal. Jadi ketika kalian menjadi tokoh utama dalam soal, kalian secara tidak langsung akan menjadi dan juga semakin meresapi soal-soal itu, mulai dari kasusnya, ceritanya, aturannya, dan sebagainya. Oke, buat slide ini kalian bisa screenshot ya, dan juga take notes. Aku kasih waktu 5 detik. Oke, next. Oh ya, buat slide sebelumnya tadi yang belum screenshot bisa aku kasih waktu dulu. Oke, ini 5 detik dari sekarang. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 1000. Nah, ini. Oke, oke, next. Nah, kita masuk ke materinya. Jadi, kombinatorika adalah cabang matematika yang mempelajari cara menghitung banyaknya kemungkinan dari suatu kejadian. Oke, kemudian ada prinsip penjumlahan dan juga prinsip perkalian. Oke, sekarang aku minta tolong Cia untuk baca prinsip penjumlahan aja. Prinsip penjumlahan, jika ada dua pilihan yang tidak bisa dipilih bersamaan, maka total cara pemilihannya adalah ditambah. Contohnya, memilih teh 3 rasa atau kopi 2 rasa. Jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Ada 5 cara. Oke, pintar. Nah, jadi ketika kalian dihadapkan dengan kasus yang tidak bisa dipilih bersamaan, contohnya kopi dan teh, kalian harus milih antara kopi dan teh. Nah, kalian bisa menjumlahkan kopi dan teh itu banyaknya berapa tiap-tiap jenisnya. Kemudian, yang membaca prinsip perkalian ada Salma. Prinsip perkalian, Salma Prinsip bisa dibaca. perkalian. Jika ada dua pilihan yang bisa dipilih bersamaan, maka total cara memilihnya adalah dikalikan. Contoh, memilih baju 3 pilihan dan celana 2 pilihan. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6 cara. Oke, betul sekali. Jadi ketika ada kasus di mana kalian harus memilih secara bersamaan, entah itu baju atau celana, kalian bisa mengalikannya. Jadi ada 3 pilihan baju dan juga 2 pilihan celana. Oke, buat ilustrasinya seperti ini. Ada baju 1, ada B1, B2, B3. Terus ini celananya 1 dan 2. Nah, ini untuk sisi yang baju, ini untuk sisi yang celana. Nah, ketika kita memilih baju jenis pertama, ini bisa dihubungkan ke celana 1 atau celana 2. Ketika milih 2, bisa dihubungkan ke 1 dan 2 juga. Dan 3 seperti itu. Jadi, caranya adalah 1 atau 2 dikali 3, teman-teman. Oke, next. Faktorial. Oke, sekarang yang membaca adalah eh Maulidia. Maulidia hadir. Hadir, Kak, hadir. Hadir, oke, santai aja. Jangan panik. Oke, lanjut, baca. Faktorial dari suatu bilangan n ditulis sebagai n faktorial adalah hasil perkalian semua bilangan bulat positif 1 hingga n. Prinsip dasar faktorial. Rumus faktorial adalah n faktor sama dengan n kali n min kurangi 1 kali n min 2 kali titik kali 2 kali 1. Oke, catatannya. Sudah. Catatannya ketika kalian bisa menghafalkan faktorial 1 hingga 7 akan sangat membantu. Nah, sebelumnya aku mau ngetes kalian dulu nih. Kalau kalian bisa jawab di chat ya. Kalau 5 faktorial berapa? Oke, aku kasih waktu 15 detik. 5 faktorial. Sama satu lagi sebelumnya fungsi kita juga pakai on. 120. Oke, mantap. Langsung pakai on mic. Mantap. Kita tunggu yang lainnya dulu. Oke. Lasmi, Vinka, Patricia, Anita,
Salma, Anissa, Alia. Apa ya? Oke, betul semua 120. Terus sekarang aku mau tanya 7 faktorial berapa? Yuk, cepet-cepetan guys. Kalau mau on mic boleh, kalau mau chat boleh. Oke, Intan cepet sekali. Oke, betul. Sekarang aku mau tanya nih. Aku mau tanya ke siapa ya? Aku tanya ke Arif. Arif hadir? Arif. Oke, halo Arif. Oke, bisa on mic? Jangan malu-malu Arif. Namanya keren loh, Arif. Oke, ayo tunjukkan keberanian kalian guys. Arif lagi di jalan, oke. Kalau gitu Anissa hadir. Kita Ya, ngobrol. Kak. Oke, aku mau tanya, 0 faktorial itu berapa sih Anissa? 1. Kok bisa 1? Kira-kira kenapa nih 1? Apapun alasannya aku terima. Belum tahu, Kak. Kamu seandainya mau jawab karena di sini ada 1 pun nggak apa-apa, aku nggak marah. Oke, jadi kenapa 1? Aku jelasin. Jadi ada pembuktiannya guys, bentar. Oke, jadi kita tahu kalau faktorial itu n faktorial ya. Jadi n faktorial sama dengan n dikali n min 1 dikali n min 2 dan seterusnya sampai 1. Nah, sekarang n min 1 sampai seterusnya ini bisa kita misalkan sama n min 1 faktorial. Karena n min 1 faktorial itu n min 1 kali n min 2 sampai seterusnya. Oke, jadi n faktorial sama dengan n dikali n min 1 kurung faktorial. Nah, kemudian ini kita pindahkan ruasnya. N min 1 faktorial sama dengan n faktorial per n. Di sisi kanan perkalian, ketika dipindah ke sisi kiri, hasilnya pembagian. Nah, kalau udah dapet gini, kita tinggal substitusi satunya. Oke, kita substitusi 1 di sini, berarti 1 min 1 faktorial sama dengan 1 faktorial per 1. Oke, sekarang aku mau tanya lagi ke Yona. Yona hadir? Oke, Yona, halo, hai Yona. Oke, masih malu-malu guys, gak apa-apa. Lanjut ke Cia deh. Cia, halo Cia. Oi, Oke, jadi 1 faktorial dibagi 1 itu berapa? 1 lah. Oke, sekarang kalau 1 min 1 faktorial. Satunya di atas. Oke, 1 min 1 faktorial. Min 1. 1 Kok dikurangi min? 1 faktorial. 1 dikurangi 1 berapa? Cia. 1 dikurang 1 kan 0. Oke, berarti ini 0 faktorial sama dengan 1. Berarti Iya, 0 terbukti faktorial. 0 faktorial 1 berdasarkan rumusnya dan juga prinsipnya. Oke, next. Oke, bisa bisa direkam. Oke, jadi kita akan membahas permutasi. Nah, permutasi ini urutan diperhatikan teman-teman. Permutasi digunakan ketika terdapat perbedaan tingkat atau kedudukan. Jika urutannya penting, kita menggunakan permutasi. Jika terdapat tingkatan atau kedudukan, kita juga menggunakan permutasi. Nah, rumus permutasi yaitu n faktorial per n min r faktorial. Nah, ini harusnya kurungnya di sini ya. Kemudian untuk n-nya jumlah total objek, r-nya berapa jumlah objek yang akan diambil. Nah, sekarang kita akan mencoba nih. Seperti biasanya kita matematika itu perlu latihan. Nah, kalian bisa menjawab di chat, salah nggak apa-apa, yang penting kita belajar bareng-bareng. Oke, berapa banyak cara menyusun 3 huruf dari kata bola jika urutan diperhatikan? Oke, bisa dijawab di chat, aku kasih waktu 30 detik.
Jadi ini pakai permutasi guys. Oh ya, kalian kalau misalkan mau nyamil atau sambil minum, makan nggak apa-apa ya. Makan-makan kecil. Oke, Arif udah menjawab. Yang lain guys. Oke, ini clue-nya 4P3. Jadi kata-katanya ada 4. Terus yang akan dipilih itu 3 huruf. Nah, kalian bisa menggunakan aturan ini. 24. Oke, Maulidia 24. Terima kasih. Vinka 24. Oke, nah jadi N-nya itu 4, berarti 4 faktorial per 4 min 3 faktorial. R-nya 3 faktorial. Jadi ini nanti akan menghasilkan 4 faktorial per 1 faktorial. Oke, 24. Betul sekali. Terima kasih ya Maulidia. Mantap. Oke, bisa di screenshot dulu teman-teman. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis permutasi. Nah, permutasi ada 2 jenisnya untuk kalian. Yang pertama permutasi dengan pengulangan dan juga permutasi sikilis, yaitu ketika situasi atau kasusnya lingkaran atau duduknya melingkar, posisinya berbentuk lingkaran dan sebagainya. Oke, yang mau aku minta tolong baca dan memahami, aku bantu jelaskan. Coba Laila Puspita hadir. Laila atau Salma Syofi. Oke, Laila bisa on mic. Halo Kak, Oke, halo Laila, bisa dibaca yang permutasi dengan pengulangan. permutasi dengan pengulangan. Jika ada elemen yang sama, gunakan P sama dengan N faktorial, K1 faktorial, K2 faktorial, titik-titik. Contoh, susunlah kata mama. M sama dengan 2, A sama dengan 2. Jawaban P sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial sama dengan 2 faktorial sama dengan 24. Oke, bagus Laila. Oke, sekarang aku pengen ngetes Laila nih. Aku bantu juga. Kalau misalkan aku mau nyusun kata-kata kakak, nah kira-kira gimana? Ini buat siapapun bisa di chat. Kalau di Laila, aku bantu langsung. Bisa on mic langsung aku bantu. Oke, Laila. Jadi ini kira-kira permutasinya gimana? Masih bingung Kak? Oke, yang pertama N. N itu jumlah hurufnya. Oke, Laila. Sekarang jumlah hurufnya kakak ada berapa? 5. Oke, pinter. 5. Terus, oke, Cia. Terus sekarang, K ini unsur yang sama. Kira-kira ada berapa unsur yang sama, Laila? 3. 3. Oke. Ada berapa huruf yang punya kesamaan? 2. Oke, betul. Huruf yang pertama, kamu mau pilih yang mana nih? K. Oke, K-nya ada berapa, Laila? 3. 3. Oke, berarti 3 faktorial. Real. Oke, cakep. Terus huruf yang A ada 2 faktorial. 2 faktorial. Oke, betul sekali. Nah, buat menghitung, Laila coba kamu bisa coret-coret di sini nggak? Aku izinin kamu nyoret-coret di sini. 10 nggak sih? Yakin? Oke, 5, final 2. answer harus yakin. Oke, 5. 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa Laila? Bentar. Oke, santai. Oh ya, yang lain jangan lupa sambil nyoba juga ya. 20/2 nggak sih? Terus dibagi jadi 10. Oke, betul. Kalau cara cepatnya, ini 5 faktorial
itu bisa kita pecah jadi 5 kali 4 kali 3 faktorial. 3 faktorial itu apa, Laila? 3 kali 2 kali 1. Oke, betul. 3 faktorial. Ini 2 faktorial. Oke, karena sama berarti kita bisa coret. Coret Oke, nah sekarang tinggal 5 kali 4 bagi 2. Berapa, Laila? 10. 10. Oke, betul. Seru nggak? Seru atau biasa aja? Atau seru banget? Seru. Oke, serunya ragu-ragu. Nggak apa-apa. Oke, Cia. Ayo, Cia. Baca, Cia. Tunjukkan aktivitas Cia. Permutasi lingkaran. Permutasi lingkaran. Jika posisi melingkar, gunakan P sama dengan N min 1 faktorial. Contohnya, berapa banyak cara menyusun 4 orang dalam meja bundar? Jadi caranya 4 dikurang 1 faktorial sama dengan 3 faktorial. Hasil 3 faktorial sama dengan 6. Oke, sekarang aku mau tanya ke Cia nih. Biasanya kamu jago nih. Kalau misalkan aku punya... Kenapa? Jangan yang sulit-sulit. Nggak sulit kok. Kita kita kalau matematika nggak pernah sulit, guys. Kita selalu mengubah yang sulit jadi simple. Oke, ada lingkaran. Terus kursinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus kira-kira berapa banyak cara menyusunnya? Cia. Dan yang lainnya bisa lewat chat. Kalau Cia aku bantu langsung. 7 min 1, 6. 6 faktorial. Oke? Bener kan 6 faktorial? Betul, betul. Terus hasil dari 6 faktorial itu tadi 720. Oke, betul. Jadi itu udah 20 cara. Oke. Sulit nggak? Enggak, Seru nggak? Seru nggak? enggak juga. Juga oke. Tapi kan Makasih ini loh. kan lingkaran. Kalau misal contohnya tuh mejanya kotak atau persegi, itu berlaku sama enggak sih? Nggak sama, ini untuk lingkaran. Oh iya, kenapa dikurangi 1 faktorial? Jadi aku mau jelasin, guys. Aku hampir lupa. Jadi kenapa dikurangi 1 faktorial adalah karena kita butuh 1 titik untuk dijadikan sebagai porosnya. Kenapa dijadikan sebagai porosnya? Karena lingkarannya nggak punya sudut. Betul apa betul sih ya? Benar. Betul apa betul? Benar. Oke. Jadi ini 1 titik. Terus ada 3 yang lainnya. Jadi kita menentukan 6 lainnya dengan cara 6 faktorial. Nah, jadi itu alasannya kenapa n-1 faktorial. Oke. Oh, sorry. Ya, typo. Ini 2. Terima kasih. Terima kasih Cia yang sudah ngasih tahu typo. Terima kasih Intan yang udah nanya. Mantap. Kalian teliti. Oke. Next. Oke, next kita akan ada kombinasi. Jadi kombinasi adalah, oke ini typo lagi. Kombinasi digunakan ketika urutan tidak penting atau urutan tidak diperhatikan. Nah, ini kita operasikan ketika tidak terdapat perbedaan tingkat atau kedudukan. Oke, untuk selanjutnya yang baca, ada yang mau baca guys? Oke, Vinka bisa dibaca. Mulai dari rumus. Vinka hadir. Vinka. Oke, Anissa. Kalau Ya, nggak ada, oke hadir, mantap. Oke, bisa dibaca Anissa. kombinasi atau urutan tidak diperhatikan. Permutasi digunakan jika urutan tidak penting dan tidak terdapat perbedaan tingkatan atau kedudukan. Rumus kombinasi C, N, atau NR sama dengan N, apa ini faktorial, dibagi N dikurang R faktorial, dikali R faktorial. N itu jumlah total objek, R itu jumlah objek yang dipilih. Oke, kalau dari soalnya bisa dibaca, aku bantu nih. Soalnya dibaca, Anissa.
Ya, Kak. Dari 5 orang, berapa cara memilih 2 orang sebagai wakil? Oke, yuk bisa dikerjain. Yang pertama gimana nih, Anissa? Yang pertama, N-nya itu 5, terus 2-nya N. 5 5 faktorial Ya, ah, dibagi, ya. terus 2 dikurangi 5 faktorial dikali 5 faktorial. Dikurungin 2, dikurang 5-nya. 2 kurang 5 atau 5 kurang 2, Anissa? 5 kurang 2, salah, Kak. Berapa? Terus? Ya, terus 2-nya faktorial. Eh. Terus, 2-nya faktorial. Oke. Terus R-nya ini 2 apa 5? 2. Oke, betul hasilnya. Benar, Kak. 5. Oke. 20, Kak. Oke. Benar nggak? Oke, benar nggak ya? Oke, kalau 5 faktorial itu berapa? 24. Eh, enggak. Gak apa-apa, santai, santai. 20. Berapa? 5 kali 4, 20. Kali 3, 60. Kali 2, 120. Oke, betul. 120. Sekarang kalau 3 faktorial, 6. 6. Kalau 2 faktorial, 2. oke. Sekarang kalau 120 dibagi 3 sama dibagi 2. Dibagi 6 sama dibagi 2. 10, Kak. 10. Oke, betul. Oke, ada yang mau tanyain dulu? Sebelum kita lanjut, khusus buat Anissa, ada yang mau tanyain dulu? Tadi aku ngitungnya ini, Kak. Aku ngitungnya 5 dulu, terus dikurang 2. 2-nya difaktorialin dulu. Terus hasilnya dikurangi 5. Hasilnya 5 dikurangi hasil 2 faktorial. Kirain gitu. 5 dikurangi hasil 2 faktorial. Berarti 120 dikurangi 2 gitu. Atau gimana? Gak apa, santai aja. Kita membutuhkan yang kurang tepat. Gimana? Gimana, Kan Anissa? ini itu kan 5 ya, terus dikurangi R. R-nya Mm-mm. itu 2. Nah, kirain tuh 2-nya itu difaktorin dulu, hasilnya kan 2. Terus 5 jadinya 3. Oh ya. Terus 3 dikali 3 faktorial. Terus 3-nya dicoret yang atas. Jadinya kan dicoret nih, berarti 5 kali 4 kali 3 faktorial. Nah, ini kecoret. Terus, gimana, Anissa? Oke, salah satu faktorial aja. Oke, next. Anissa, ada yang mau ditanyain lagi? Tidak, Kak. Saya salah ngitung doang. Oke, terima kasih udah aktif. Ya, makasih, Kak. Oke, jadi trik cepat. Contoh, kita punya 7C5. Bentar, 7C5. Nah, trik cepatnya, kita tahu kalau 7 ini dikurangi 5 itu 2. Jadi 7 faktorial pasti ada 5 faktorialnya, dan itu bisa dicoret. Jadi tinggal 7 kali 6, karena ini kan udah pasti 5 faktorial kan. Itu nggak usah dihitung, nggak usah ditulis lah. Terus tinggal bagi 5 faktorial. Nah, 5 faktorial yang di atas sama yang di bawah itu dikebagi. Jadi tinggal dibagi 2. Nah, jadi ini hasilnya berapa, Anissa? 21, Kak. Ya, betul. Sekarang kalau rumusnya NC2.
Oke, bentar ya. Oke, lanjut. Kalau ada NC2, berarti rumus cepatnya itu kita bisa tahu kalau NC2 itu bisa jadi N kali N-1 bagi 2. Kenapa begitu? Karena N faktorial itu jadi N-1 kali N kali N-2 faktorial. Kemudian yang di bawah itu nanti NC2, N dikurangi R, berarti N min R faktorial atau N min 2 faktorial. Nah, nanti ketika kita punya N min 2 faktorial, itu nanti bisa kecoret teman-teman yang sangat-sangat aktif. Oke, lanjut. Nah, jadi N kali N-1 bagi 2. Oke, sekarang aku mau ngetes. Kalau Cia, Cia lagi deh. 19C2 berapa? 19 C2. Oke, yang lain bisa bantu ngitung di chat. Tunggu, otak aku buffering. Itu 19 eh eh kan N dalam kurung N-1. Jadi 18. Nah, 18 sama 19 ini nggak dalam bentuk faktorial kan ya? Masih di mute. Oke. Terus 18-nya bisa dicoret jadi 6. 19 dikali 6. Gitu kan? Yang oh iya 9, maaf. Satu tujuh satu Kak. Tapi Kakak masih di mute. Oh iya, sorry. Maaf, maaf. Iya, 171, betul. Oke, sekarang 19C3, Cia. Langsung. Berapa? 19? C3 itu ada rumus cepatnya tuh. Mana? Di kanannya, 19 kali yang N kali N-1 itu. Detik 19, 18. Terus jadi 17 gitu. Betul, terus tinggal dibagi 6. Kenapa 6? Karena di bawahnya itu nanti 3 faktorial. 3 faktorial berapa? Oh iya, 3 faktorial kan 6. Benar, benar, benar. Oke, ditunggu jawabannya. Oke, sambil menunggu. Nanti kalau udah bisa jawab di chat ya, Cia ya. 969. Oke, oke, sekarang kita membahas permutasi lawan kombinasi. Oke, 19. Kok 19? Oke, 3P2. Ini bedanya kombinasi sama permutasi. Kalau permutasi itu A sama B sama A itu dikatakan berbeda. Kalau kombinasi A sama B itu sama.
Oke, jadi konsepnya gitu guys. Oke, langsung aja. Practice. Practice makes perfect. Oke, yang baca kali ini coba Alia Syakila. Hadir? Oh, Kak. Oke, hai Alia. Halo, bisa dibaca soalnya. Nanti aku bantu ngerjain. Oke. Sebuah perusahaan startup teknologi ingin membentuk tim pengembang aplikasi yang terdiri dari 5 orang. Dalam tim tersebut terdapat satu project manager, 2 programmer, satu UI atau UX designer, dan satu quality assurance. Diketahui perusahaan memiliki 2 kandidat untuk posisi PM, 4 kandidat untuk posisi PR, 3 kandidat untuk posisi UX, dan 3 kandidat untuk posisi QA. Berapa banyak cara startup tersebut dapat membentuk timnya? Oke, sekarang Alia. Kira-kira sebelum aku kasih tips awalnya, ada ide gak ngerjainnya gimana? Boleh mikir dulu nggak, Kak? Oke, boleh. Oke, buat teman-teman kalau ada tahu idenya bisa di chat, di kolom chat. Oke, pertanyaannya kira-kira ini kombinasi atau permutasi dulu deh. Aku mau tanya teman-teman yang di chat sama Alia. Oke, mantap. Kombinasi, Kak. Oke, betul. Nah, sekarang aku minta kamu nentuin kombinasinya. Yang pertama, kombinasi untuk project manager berapa? 5 kombinasi 4. 5 kombinasi 2. Oke, aku bantu lagi. Oke, sekarang coba kamu ini. Ini project manajernya. Ini kandidat untuk project manajernya. Nah, berarti berapa kombinasi berapa? 2 kombinasi Ya, Alia gimana? 2 kombinasi 1. Oke, betul. Sekarang kalau untuk PR, programmer, 4 kombinasi 2. oke, lanjut. UX-nya 3 kombinasi 1. Oke, satu lagi. 3 kombinasi 1, bukan, Kak? Oke, kira-kira dari ini semua hasilnya dikali nanti atau dibagi? Atau dijumlah? Kira-kira dikali atau dijumlah? Pakai aturan apa, Alia? Dikali. Dikali. Oke, betul. Sekarang kamu bisa dihitung ini berapa? Ini berarti dikali satu-satu ya, Kak? Iya, yang pertama 2C1 berapa, Alia? 2. Oke, 4C2. 8. Oke, 4C2 itu 4. Kalau kita pakai cara cepat ya, 4 kali 3 dibagi 2. 6. Oke, mantap. 3 sama 3. Oke, hasilnya. Oke, ayo guys, cepat-cepatan. Siapa yang... Oke, Cia. 108. Oke, betul. Khusus buat Alia ada yang mau tanyain? Enggak, Kak. Aman? Aman. Oke, terima kasih. Sama-sama, Kak. Ya. Oke, next. Next. Oke, yang minta baca eh Cia deh, Cia. Oke, Cia, Ih, nggak mau gantian yang lain. yang lain.
Cika atau Bella? Cika atau Bella? Ayo cepet-cepetan. Cika atau Bella? Oke, kandidatnya Cika atau Bella atau Wafa? Ada yang mau nyoba? Aku bantu. Atau ini ada Angel ternyata. Hai Angel. Halo. Panggilan kepada Angel. Oke, sayang sekali guys. Tidak ada yang beruntung malam ini. Oke, kita cepat aja. Jadi, banyak huruf untuk memilih kata sandi. Jadi, huruf itu ada 26. Terus dibutuhkan 4 huruf. Berarti 26 kali 25 kali 24 kali 23. Ini sama seperti 26P4. Yang akan dipilih 4, totalnya 26 huruf. Kenapa 26 kali 25? Karena nanti hasilnya itu nggak boleh sama. Tidak boleh huruf atau angka yang berulang. Oke, selanjutnya banyak cara memilih angka. Angkanya ada 3, berarti 10P3. Nah, 10P3 itu sekian. Kemudian untuk huruf vokal, oke ini benar. Huruf vokalnya ada 5, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya, jika angka selalu ganjil, kombinasi angka berkurang menjadi 543. Oke, 543 berarti betul ya. Ganjil kan ada 1, 3, sampai 9. Nah, karena tidak boleh sama, berarti pilihannya ada 5, terus bersisa satu pilihan, dan bersisa satu pilihan lagi. Oke, next. Next, next, next. Oke, jangan lupa di screenshot ya, guys. Berarti benar semua yang A sampai Iya, benar semua. Gitu kamu nggak mau baca, Cia. ya kan karena belum paham. Ya kan nanti santai aja. Oke, lanjut. eh Belum ke SSK. Oh, sorry. Oke, nanti SSK-nya aku kirim via chat ketika kalian nge-storyin. Oke, lanjut. Oke, buat kali ini siapa yang mau baca? Aku kali ini bebasin. Yang mau baca bisa raise hand. Oke, kita udah jam 8 nih, bonus. Saya aja, Kak. Oke, terima kasih banyak Anissa. Terharu aku Anissa. Oke, baca Anissa. Pertanyaannya, dalam sebuah konferensi internasional, 10 delegasi dari 7 negara berbeda duduk melingkar di meja bundar. Delegasi dari Indonesia harus duduk di kursi nomor 1, posisi tetap. 2 delegasi dari negara Singapura harus duduk berdampingan, dianggap sebagai satu blok. Delegasi lainnya dari berbagai negara dapat duduk bebas tanpa batasan tambahan. Berapa banyak cara menyusun ke 9 delegasi lainnya dengan aturan di atas? Oke, pertama-tama aku mau nanya, ini permutasi atau kombinasi? Jawab aja gak apa-apa kalau salah. Permutasi bukan? Oke, betul. Ini permutasi sigilis. Tetet. Oke, sekarang yang pertama. Satu delegasi Indonesia duduk di kursi nomor 1. Ibaratnya gini, dia itu udah pasti duduk di sini. Anggap aja ini nomor 1. Jadi untuk urusannya si satu ini nggak usah dipeduliin. Jadi kalau ada 10 delegasi, satu udah pasti duduk di situ, berarti tinggal 10 dikurangi satu. Berapa Anissa? 9, Kak. Betul. Sekarang kita punya 2 delegasi dari negara Singapura duduk berdampingan. Misalkan gini ya. Nah, dari 2 ini kira-kira banyaknya kemungkinan mereka duduk ada berapa, Anissa? Kalau misalkan bingung nggak apa-apa, ngomong bingung aja terus aku bantu jelasin. Jadi bisa Benar, Kak. lebih kayak gimana? Wait, tunggu. Oke, buat yang lain bisa bantu jawab di chat ya.
Oke, Natsla on mic. Natsla dan Nisa. Oke, gimana Anissa? Bingung cara ininya, Kak. Oke, betul Intan. Jadi buat Anissa ini caranya ada dua. Oke, yang pertama ada kita misalkan Singapura 1 sama Singapura 2. Nah, ini bisa ditukar Singapura 2 sama Singapura 1. Jadi caranya ada dua. Oke, sekarang ada satu orang di sini, dua orang Singapura, berarti sisa berapa? Ada satu orang, ada dua orang Singapura, sisa berapa orang Anissa? 7. Iya, betul. Nah, sekarang yang kita tentukan adalah ini 7 delegasi ditambah satu kelompok Singapura berarti 8. Berarti kalau di Sikilist berarti 8 min 1 faktorial. Oke, bentar. Oke, 8 min 1 faktorial berapa? Oke, ayo guys, ini cepat-cepatan. Siapa yang bisa? Oke, betul Cia. Kak, itu duanya dikali sama yang 7. Duanya itu dikali sama yang hasilnya jadi faktorial. Karena ini kejadiannya kan berbarengan nih, bersamaan. Jadi pakai aturan perkalian. 504 tuh. Oke, ini 7 faktorial 5040 dikali 2 berapa? 5040. 10.000? Oh, Nggak apa-apa, santai. 10.000 berapa Anissa? 10.000. 5040 dikali 2. 10.080. Oke, betul. 10.080. Oke, ada yang mau tanyain? Khusus Anissa, khusus Adisa? Tidak, Kak. Oke. Makasih. Iya, sama-sama. Oke, buat yang lain ada yang mau tanyain bisa chat langsung ya. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Oke, ternyata ini tadi soal terakhir kita. Nah, selanjutnya kita akan ada sharing session, Q&A. Oke, buat kalian bisa on mic atau chat. Aku tunggu 3 menit aja. Terus hari ini 3 menit aja. Kalau mau on mic boleh, tanya-tanya. Kalau mau di chat boleh. Oke, kalau nggak ada kita lanjutin ya. Kita tunggu 3 menit sampai 20 lebih 13. Oke, oke langsung jawab ya. Jadi cara nembak PKPM yang pertama, kalau seandainya waktu kepepet tadi ada teknik namanya eliminasi. Yang pertama eliminasi itu eh menghilangkan atau menyingkirkan opsi yang paling jauh atau nggak masuk akal. Terus kalau substitusi bisa substitusi ke opsi. Nah selanjutnya eh cara nembak lainnya bisa chat aku. Oke selanjutnya cara tips belajar matematika ada di
slide yang tadi. Yang pertama harus tahu matematika dasar, pahami bentuk soal, sama jangan lupa latihan soal. Oke, Laksmi atau Lasmi mau tanya tadi. Oke, kenapa bisa 8 min 1 faktorial? Jadi gini, 8 min 1 faktorial itu dari yang pertama kita punya 9 orang, kecuali yang Indonesia ini. Terus 2 orang itu Singapura, itu jadi satu paket. Dan juga terakhir 7 delegasi. Nah, karena Singapura ini duduknya satu paket, jadi kita tinggal nentuin 7 delegasi dan juga Singapura. Jadi ada 8 kelompok, baru dikurangi 1 faktorial. Itu Lasmi. Oke, 1 menit lagi. Kalau nggak ada yang tanya, kita lanjut ya guys. Sama-sama. Wih, oke. Oke, lanjut. Oke, ini motivation time bisa di screenshot. Jadi yang pertama, singkat saja. Jadi pas itu ini Rabu 17 April, ini jam belajarku. 3 kali sehari, masing-masingnya 2 jam. Jam 5 pagi, jam 2 siang, jam 7 malam. Itu pasti top. Terus strategi ada banyak. Yang pertama jangan putus asa dan juga dari milih jurusan itu sendiri. Buat kalian yang mau tahu strateginya lebih detail, bisa chat aku. Oke, next. Oke, yang pertama ini 3 keyakinan yang pernah kita bahas. Yang pertama, yakin bahwa setiap proses pasti dapat dilalui dengan baik. Yakin setiap proses pasti ada peningkatan. Oke, yakin setiap prosesnya pasti mendekatkan kita dengan goal kita masing-masing. Jadi ini motivasi kita hari ini guys. Kita udah belajar, sharing tips, latihan soal, mengenal materi, kenalan, dan juga ada motivasinya. Oke, aku bahas sedikit. Yang pertama, dilalui dengan baik. Jadi ketika kalian yakin akan dilalui dengan baik, kalian pasti percaya bahwa proses ini nggak akan sia-sia. Kemudian pasti akan ada peningkatan, jadi setiap peningkatan atau progres dari kalian itu pasti berawal dari proses. Dan juga semakin kalian sering berproses, pasti akan mendekatkan dengan goal kalian masing-masing. Dan juga ada quote dari Michael Phelps, perenang dengan medali emas sekian banyak di Olimpiade. If you want to be the best, you have to do things that others aren't willing to do. Jika kamu mau menjadi yang terbaik, kamu harus melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang lain. Contoh, bangun pagi, rajin latihan soal, dan sebagainya. Oke, special reward today. Spesial hari ini untuk 20 orang. Kalau kelas terakhir 50 orang, kalau hari ini 25 orang. Oke, kalian orang-orang terpilih, orang-orang yang tahu informasi ini. Oke, jadi kalian ketika mendokumentasikan pembelajaran hari ini, follow dan tag, dan juga 10 aja peserta paling kreatif, menarik, cepat. Jadi kreatif yang utama, menarik dan juga cepat. Dan juga kirim SS-nya via WA. Yang pertama kirim SS ini, follow, dan juga bisa chat aku di WA. Nah, itu kalian akan mendapatkan satu paket penuh latihan soal yang isinya banyak sekali soal, terus pembahasannya. Jadi ini komplit sekali guys. Jadi bisa bermanfaat banget ketika kalian dapat di 10 peserta paling kreatif ini. Oke, check out question. Eh mau Lydia, yuk bisa jelasin kesan dan harapannya nih. Bisa on mic. Eh, oke, selanjutnya aku mau ngetes Salma. Halo Salma. Apa, Kak? Yuk dijelasin kira-kira kalimu hari ini pesan kesannya gimana? Kalau misalkan ada saran buat aku ngajarnya gimana, bisa disampaikan. Oke, silakan. Kayak paling kalau aku seru sih, karena nggak ada tekanan gitu ya, apalagi matematika. Terus kalau buat aku paling, akunya harus kuatin dasarnya dulu sih paling, jadi biar lancar gitu. Jauh ini oke-oke aja, seru. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya Panca Ali.
Oke, halo Kak Ali atau Irfan atau Nurul Fatirah. 3 orang terakhir. Ada yang mau on mic? Mau kasih hadiah spesial. Oke, next. Ada? Oke, terakhir. Terima kasih buat kalian yang udah ikut kelas ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa materi hari ini dipahami dengan baik. Dan juga semoga materi hari ini bermanfaat. Dan juga buat kalian yang mau tanya-tanya seputar UTBK dan sebagainya bisa ke Instagram ini atau chat via WA. Dan juga jangan lupa 10 orang tercepat yang tadi ya guys. Oke, buat menutup kelas kita hari ini, aku minta tolong kalian semua on cam. Aku dokumentasiin, aku mau story. Yuk semuanya on cam dulu yuk.